Pada pagi ini kita kembali, ini serial kelima dari pembahasan kita tentang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita lihat keutamaan istri Nabi, kita masuk di pembahasan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Dan ini adalah cinta pertama Nabi, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Kita lihat dari buku monggo dibaca. Khadijah binti Khuwailid rahimahullah adalah wanita yang terhormat. Anha. Radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anha. Radhiyallahu anha adalah wanita yang terhormat dan terpandang di kalangan Quraisy. Dari garis keturunan yang mulia, dia adalah perempuan yang terkaya di kalangan Quraisy, seorang pedagang yang sering memakai jasa laki-laki untuk menjalankan perniagaannya dengan imbalan upah. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha adalah wanita yang terhormat dan terpandang di kalangan Quraisy dari garis keturunan yang mulia. Dia adalah perempuan yang terkaya di kalangan Quraisy, seorang pedagang yang sering memakai jasa laki-laki untuk menjalankan perniagaannya dengan imbalan upah. Baik, kita lihat di sini yang pertama, istri Nabi SAW Khadijah itu wanita terhormat ya. Ini di kalangan bangsa terhormat juga, yaitu Quraisy. Jadi yang kita sudah jelaskan sebelumnya, di antara istri Nabi SAW dari bangsa Quraisy ya Khadijah. Ada kemarin yang kita sebut Aisyah binti Abu Bakar, ada Hafsah binti Umar, ada Ummu Habibah, ya, ada Ummu Habibah, ada Ummu Salamah, ada Saudah binti Zam'ah. Nah, ini diantaranya adalah Khadijah. Kemuliaan Quraisy itu sampai termaktub juga dalam Al-Quran, dalam dua surat, yaitu surat Quraisy dan surat Al-Fil. Ini menunjukkan kemuliaan mereka. Di dalam surat Quraisy itu dijelaskan bagaimanakah keadaan bangsa Quraisy. Mereka dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada mereka, rasa aman, ya, menyelamatkan mereka juga dari rasa lapar gitu. Kemudian Allah katakan falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Rabb yang menguasai Baitullah ini. Kemudian sedangkan di surat Al-Fil ini tentang kisah sebelum kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi peristiwa besar, yaitu penyerangan pasukan gajah terhadap Ka'bah. Ya, dari Raja Abroha, dari Abroha, Gubernur Abroha. Dia adalah gubernur dari Habasyah yang ada di Yaman. Ketika itu menyerang Ka'bah dengan alasan katanya ada penyerangan dari salah satu orang Quraisy terhadap tempat ibadah mereka di Yaman. Kemudian alasan yang lainnya lagi memberikan ketika itu mereka ingin menyaingi Ka'bah karena Ka'bah itu sering dikunjungi. Mereka ingin juga tempat ibadah mereka yang ada di Yaman juga dikunjungi. Maka mereka karena faktor ini ya ingin menyerang Ka'bah tadi. Nah, itu kemudian Quraisy ditandai dengan Ka'bah selamat. Allah menyelamatkan Ka'bah, dan setelah itu di tengah-tengah bangsa Quraisy lahir seorang nabi, yaitu nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Garis keturunan Khadijah juga mulia. Jadi sudah berapa faktor nih ya, dasar wanita itu dinikahi ini ada pada Khadijah. Wanita mulia, ya, kemudian terpandang, garis keturunan yang mulia, ya. Ini sudah faktor ya, yang menyebabkan seorang laki-laki itu jatuh hati pada perempuan. Kemudian dikatakan juga di sini dia adalah perempuan terkaya di kalangan Quraisy. Nah, ini faktor kedua lagi, ya, karena kaya. Dan dia di sini biasa mempekerjakan laki-laki untuk menjalankan perniagaan dengan imbalan upah. Jadi
ada upah di situ dari mempekerjakan laki-laki. Nah, apakah boleh wanita itu menjadi pedagang? Apakah boleh wanita itu menjadi pebisnis? Apakah boleh mempekerjakan laki-laki? Nah, ini masalah lain ya dalam muamalat ya. Kalau menjadi pedagang sah-sah saja, boleh-boleh saja. Yang jelas kemarin seperti kita bahas ketika menyebut syarat menjadi wanita karir atau bekerja di luar rumah, ya itu ada syarat-syarat ya, dia harus di bidang perempuan saja, kemudian memang itu pekerjaan khusus untuk perempuan. Setelah pekerjaan rumah itu beres, tidak boleh sampai melalaikan pekerjaan rumah. Nah, baru dia boleh memilih kalau lingkungannya juga selamat dari ikhtilat campur baur antara laki-laki dan perempuan. Kenapa sampai ikhtilat ini dilarang? Karena ingat ya, namanya ikhtilat ini campur baur yang juga punya efek bebasnya laki-laki dan perempuan itu bergaul. Dan syariat itu mulai melarang dari hubungan semacam ini. Karena dari bebasnya laki-laki dan perempuan itu bergaul, ya dari situlah terjadi kerusakan. Makanya Allah ingatkan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian itu mendekati zina, karena zina itu adalah fahisyah, perbuatan keji. Wa sa'a sabila, sejelek-jeleknya jalan. Nah, jadi Khadijah, ini kita balik di sini, Khadijah mempekerjakan laki-laki untuk menjalankan perniagaan terus diberi upah. Maka ada sistem mempekerjakan juga pekerja dengan sistem upah. Dia kerja sekian hari atau 1 bulan, kemudian dia dapat upah di situ. Atau mungkin ada yang pakai pekanan, kemudian diberi upah di situ. Ada yang dari berdasarkan porsi dia kerja. Ya, berdasarkan porsi dia itu kerja berapa hari gitu ya. Ada yang dilihat dari, ada juga namanya ju'ala, dilihat dari disuruh pekerjaannya ini, maka langsung dia garap selesai, ya maka dia mendapatkan upah di situ, tidak dihitung berdasarkan harinya tadi. Nah, setiap proyek dia dapat, setiap pekerjaan dia dapat. Nah, ini juga dibolehkan. Ini dikenal dengan ju'ala atau ji'alah. Nah, sekarang kita lihat lagi tentang Khadijah. Paragraf kedua. Ketika berita tentang kejujuran dan amanah serta keluhuran budi pekerti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Khadijah, maka dia pun tertarik menawarkan kepada beliau untuk menjalankan perniagaan ke Syam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menerima tawaran itu, dan beliau berangkat dengan ditemani oleh hamba sahaya milik Khadijah bernama Maisarah. Baik. Selanjutnya, karena tadi Khadijah pedagang, mempekerjakan pekerja, tentu dia memilih pekerja yang punya kredibel, punya kemampuan dan amanat. Dia memilih pekerja yang punya kemampuan dan amanat ya. Dan ini syarat pokok ya kalau ingin memilih pekerja. Ingin mempekerjakan orang, syarat pokoknya 2 ini. Pernah kita singgung, saya ulang, singgung syarat untuk memilih pekerja. Al-Qawi, punya kemampuan, kredibel. Yang kedua al-amin, amanat. Nah, tadi di sini sebut Khadijah memilih ya berdasarkan kejujuran, amanat, dan memang tahu kalau Nabi SAW itu kalau dilihat dari kemampuan beliau berdagang, beliau mampu untuk berdagang. Maka ini latar belakang kenapa Khadijah menugaskan Nabi SAW untuk berdagang tadi sampai ke Syam. Ya, 2 modal ini ada. Yaitu sekali lagi ada di situ Al-Qawi ya, punya kemampuan ya, dan Al-Amin. Dan ini jadi dasar ya waktu Syuaib itu mempekerjakan Musa
Ya, latar belakangnya ini. Lihat, Musa punya kemampuan al-qawi, kemudian yang kedua al-amin. Qawi berarti punya kemampuan, dia bisa kerja gitu ya, sesuai dengan bidangnya. Kalau al-amin, amanat, amanat itu lawan dari khianat. Berarti dia tidak berkhianat nantinya. Misalnya ini jadi bendahara. Ya, jadi bendahara punya kemampuan. Bendahara tugas jaga uang, hitung uang, simpan uang dengan baik. Nah, berarti dia punya kemampuan situ. Namun dia harus punya sifat amanat lagi, yaitu lawan dari khianat ya. Berarti dia jaga uang itu baik-baik. Nah, dua ini ada. Kalau dua ini dimiliki, maka pekerjaan sukses. Namun ketika dua ini tidak dimiliki, maka pekerjaan itu jadi bermasalah. Pekerjaan jadi berhasil kalau seorang itu mempekerjakan pekerja semacam itu. Maka kadang seorang majikan itu melihat dari attitude, tingkah laku, ya. Tidak hanya melihat dia itu sarjana bidang ini, oh dia seorang engineer nih, lulusan kampus terbaik, enggak. Oh dia lulusan akuntan dari kampus terbaik ini kalau lulusan akuntan dari kampus ini wah selalu pinter-pinter, cerdas-cerdas. Oh, bukan hanya itu, bukan hanya dari sisi capable ya kemampuan, tetapi juga harus dari sisi amanatnya. Nah, sifat amanat ini yang ya agak sulit untuk diperoleh kecuali orang yang memang baik-baik, sudah dikenal jujur, baik ya. Namun kalau orang itu nggak bisa awalnya, dia awalnya nggak bisa jadi bendahara ya, namun dia itu amanat, dia bisa dilatih itu. Oh, diajarkan, oh ini dari bendahara sebelumnya, ajarkan kepada dia, tukar pengalaman, dibagi pengalaman. Nah, intinya diutus ke Syam. Ya, beliau diutus ke Syam ditemani oleh hamba sahaya milik Khadijah namanya Maisarah. Maisarah ini nama laki-laki ya. Diutus ke Syam tadi. Nah, dari pengutusan ini ketahuanlah sifat dari Nabi SAW itu seperti apa lewat utusan dari Khadijah Maisarah. Nah, terus selama dalam perjalanan Maisarah banyak menyaksikan peristiwa-peristiwa aneh yang mengagumkan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga memperhatikan budi pekerti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, ketinggian akhlak serta kejujurannya. Semua itu ia ceritakan kepada Khadijah sekembalinya dari misi perdagangan yang menguntungkan itu. Setelah semua itu didengar Khadijah, yang sebelumnya dia telah banyak mendengar dari orang lain, akhirnya Khadijah tertarik untuk menikah dengannya. Pada waktu itu, usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 25 tahun, sebagaimana perkataan jumhur, dan Khadijah 40 tahun, sebagaimana pendapat yang masyhur. Nah, lihat, selama dalam perjalanan, namanya safar saja kita akan makin dekat dengan orang yang bersama kita ya. Makanya safar itu disebut safar karena di antara makna bahasanya itu artinya tersingkap. Safar itu artinya inkasyafa, tersingkap. Maka ketika orang itu bersafar dengan yang lain, lakukan perjalanan jauh, akan ketahuan karakternya. Gimana karakter orang ini, sabar, karakternya, jiwa pemimpinnya gimana, karakternya itu waktunya ketika safar itu seperti apa, apakah dia jaga waktu ataukah sia-sia, karakternya ketika dia safar itu makannya bagaimana, tidurnya seperti apa. Nah, itu akan tersingkap semuanya ketika safar, perjalanan jauh ya. Dan secara istilah itu kalau kita bahas safar itu berpindah dari tempat ke tempat yang lain dengan ketentuan tertentu, ada jarak tertentu yang ditempuh. Ya, ada jarak tertentu yang ditempuh, yang dimana ketika jarak ini ditempuh maka boleh mengambil ya keringanan sholat. Yaitu boleh mengambil mengqashar sholat, boleh mengambil qashar sholat, yaitu meringkas sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jarak tertentu di sini ada. Kalau ketetapan dari jumhur, ya kalau distandarkan dalam kilometer menjadi 85 km. Namun sebagian ulama lagi seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, juga Syekh Ibnu Utsaimin, ulama belakang lagi seperti Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid ya, mengatakan
standar jarak itu dilihat dari urf, karena syariat tidak menetapkan dengan jarak tertentu. Tapi kalau mau aman, milih pendapat jumhur dalam hal ini, milih pendapat kebanyakan ulama dalam hal ini, karena lebih hati-hati dengan menggunakan jarak. Dan standar tiap orang itu nantinya sama. Saya dari Gunung Kidul mau pergi ke Jakarta, standarnya sama itu. Orang Jakarta kesini juga sama. Kenapa pakai jarak gitu? Standar orang mau ke Gunung Kidul lagi, ya, dihitung, oh ini sudah 85 km, nanti menempuh perjalanannya ataukah tidak. Nah, itu baru disebut safar. Dan itu jarak ketujuannya ya, walaupun nanti di tengah perjalanan dia sudah boleh mengqashar sholat selama sudah keluar dari batas kampung. Batas rumah terakhir dari kampung sudah keluar, maka sudah disebut safar. Jadi misalnya saya dari Dusun Wara ini keluar dari batas kampung sini. Ini kalau batas kampung masih nyambung sampai di pusat Kapanewon Panggang. Nah, ketika keluar dari situ sudah kosong. Nah, keluar dari batas kampung ini maka dikatakan sudah mulai safar ketika itu. Saya menempuh jarak misalnya 90 kilo, mau menempuh jalan 90 kilo. Maka ketika ya menempuh perjalanan ini, selama di tengah perjalanan saya dapat waktu sholat zuhur, misalnya saya sudah boleh mengqashar sholat karena sudah keluar dari batas kampung walaupun belum sampai 90 kilo. Nah, balik lagi tadi, sekali lagi kalau safar akan terungkap ya kebaikan ataupun aib seseorang. Ya, tidak hanya aib saja ya, kebaikan juga. Kebaikan atau aib seseorang itu akan terungkap. Maka saat safar ini Maisarah tahu ya karakter sifat yang baik dari Nabi kita Muhammad SAW. Padahal ingat ya, ini Nabi SAW belum diangkat jadi Nabi. Namun budi pekerti seperti ini sudah ada. Jadi ketinggian akhlak, kejujuran itu sudah ada pada Nabi SAW. Nah, Maisarah karena temani maka dia ceritakan pada majikannya Khadijah. Sekembalinya dari misi perdagangan ya tentu saja kalau orang baik akan ceritakan ya, oh ini kayak begini nih ternyata Nabi SAW Masya Allah luar biasa kejujurannya, amanatnya luar biasa ketika dagang. Terungkap. Dan ini yang membuat Khadijah itu tertarik. Ya, ini yang membuat ya Khadijah itu tertarik. Maka ada ketertarikan pada seseorang itu tidak mesti dia ya, lihat dari pintar orasinya, pintar ngomongnya gitu, enggak. Dia mungkin tidak banyak bicara tapi orang tahu dari attitude, dari tingkah laku, dari karakter dia, orang itu tahu. Oh dia ini orang baik nih. Dia ini orang jujur nih ya. Oh dia ini orang yang terus memperhatikan ibadah ya. Oh dia itu tauhidnya, imannya luar biasa ya. Tahu. Orang tahu dari sikap, tidak dari bicaranya gitu, tidak dari banyak ngomongnya, enggak. Dari sikap saja itu bisa orang itu tahu karakter seperti ini. Nah, jadi ini lihat ya faktor ini penting sekali. Maka kadang dalam ini perjodohan, nah ini jadi faktor penting nih, bukan hanya lihat dari banyaknya ibadah dia, tapi dari tingkah laku dia saja. Ada si akhwat ingin menilai si ikhwan ketika ingin dijodohkan, dia ya nilai dari ya akhlaknya. Walaupun dari sisi ngajinya, ibadahnya juga gitu lihat, oh tapi kalau akhlaknya kurang bagus kayaknya kurang srek ya. Tapi kalau ini sudah bagus akhlaknya, dilihat dari sisi agamanya bagus, nah sudah punya ketertarikan karena lihat dari akhlak terlebih dahulu. Nah akhirnya Khadijah tertarik untuk menikah dengan Nabi SAW. Ya, tertarik menikah dengan Nabi. Nah menikahnya itu pada usia berapa? Kalau Nabi SAW itu menikah usia 25 tahun. Ini menurut jumhur. Sedangkan Khadijah itu 40 tahun. Ini juga menurut pendapat yang masyhur. Berarti dalam masalah umur Khadijah ini ada perbedaan pendapat yang kuat. Ada yang katakan nggak jauh beda umur Khadijah dengan Nabi SAW. Itu ada sekitar 28 tahun, ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau pendapat yang masyhur katakan 40 tahun. Karena Khadijah nanti menjadi ada nanti ya, status jandanya kita lihat suaminya itu siapa sebelumnya gitu.
Nah, terus dari Khadijah? Dari Khadijah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. 2 anak laki-laki tersebut adalah Qasim dan Abdullah. Lihat, ada 2 anak laki-laki, 4 anak perempuan dari pernikahan dengan Khadijah. Di sini ada yang laki-laki bernama Qasim, maka Nabi SAW memiliki nama kunyah juga, Abul Qasim. Ya, Nabi SAW itu memiliki nama kunyah itu Abul Qasim. Kemudian ada lagi yang bernama Abdullah. Ini putra dari pernikahan dengan Khadijah. Terus sedangkan 4 anak perempuan. Sedangkan 4 anak perempuan adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Qasim dan Abdullah meninggal dunia ketika kecil. Nah, lihat, kalau putri Nabi SAW ada 4, yaitu Zainab, terus Ruqayyah, terus Ummu Kulsum, terus Fatimah. Lalu Zainab ini nikah dengan Abul As, Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu nanti menikah dengan Utsman. Pertama Ruqayyah dulu menikah dengan Utsman, kemudian meninggal dunia. Lantas Ummu Kulsum kemudian menikah dengan Utsman bin Affan. Lantaran itu Utsman bin Affan disebut Dzun Nurain, pemilik 2 cahaya. Nanti kesempatan besok pagi insya Allah saya bahas tentang Khulafaur Rasyidin lagi ya. Ada sisa Umar, Utsman dan Ali. Kemarin kita sudah bahas tentang Abu Bakar. Saya bahas Sabtu dan Ahad besok insya Allah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Jadi Ruqayyah dan Ummu Kulsum, Ruqayyah menikah dulu dengan Utsman, kemudian setelah itu dilanjutkan karena meninggal dunia, Nabi SAW itu menikahkan lagi Ummu Kulsum dengan Utsman. Ummu Kulsum juga qadarullah meninggal dunia lagi ketika menikah dengan Utsman. Maka sampai-sampai Nabi SAW itu katakan, andai saya punya putri lagi yang ketiga, saya akan nikahkan denganmu, yaitu dengan Utsman bin Affan. Saking mulianya Utsman. Kemudian Fatimah itu menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Fatimah itu menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, sedangkan Qasim bin Abdullah tadi, 2 putra Nabi SAW itu meninggal dunia ketika kecil ya. Sama dengan putra beliau yang satu lagi yaitu Ibrahim dari pernikahan dengan Maria Al-Qibtiyah. Itu juga meninggal dunia ketika kecil. Nah, ini di usia berapa? Wallahu a'lam, para ulama punya pendapat dalam hal ini ya, tentang usia saat meninggal antara Qasim dan Abdullah tadi. Ini saya pernah singgung di ruqayyah.com ya. Jadi ada putra Nabi dan putri Nabi. Kalau ada pendapat ini dari Imam Nawawi ya. Di Imam Nawawi itu punya satu pembahasan sirah, tapi di dalam buku yang lain beliau tidak sendirikan. Kemudian ada yang merangkai pembahasan sirah tersebut ya. Qasim itu lahir sebelum kenabian, meninggal pada usia 2 tahun. Ibunya Khadijah tadi ya, ibunya adalah Khadijah. Abdullah itu nama lainnya At-Thayyib atau At-Tahir, lahir setelah kenabian. Setelah Nabi itu diangkat jadi Nabi, ibunya juga adalah Khadijah. Kemudian Ibrahim itu lahir pada tahun 8 Hijriah di Madinah. Karena Maria Al-Qibtiyah itu budak yang dihadiahkan oleh Raja Mesir. Ya, kemudian Nabi SAW punya hubungan dengan Maria Al-Qibtiyah jadi selirnya. Kemudian lahirlah putra yang bernama Ibrahim. Namun Ibrahim juga meninggal dunia ketika kecil pada tahun 10 Hijriah. Umur sekitar 17 atau 18 bulan di sini kata Imam Nawawi. Ibunya tadi Maria Al-Qibtiyah ya, hamba saya milik Nabi SAW, hadiah diadakan oleh Muqawqis, pengusaha Iskandaria ya, dekat Mesir sana ya. Jadi totalnya ada 7 berarti ya. Ada Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulsum, Abdullah dan Ibrahim. Dan ini urutan dari kelahiran yang saya sebut ini. Urutan dari kelahirannya itu Qasim dulu, terus Zainab, terus Ruqayyah, terus Fatimah, terus Ummu Kulsum, Abdullah, baru terakhir Ibrahim. Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulsum,
Abdullah, terus Ibrahim. Terus tadi ada lanjutannya setelah Qasim dan Abdullah, sedangkan anak perempuan beliau? Sedangkan anak perempuan beliau semuanya memeluk Islam. Namun semua putri beliau meninggal dunia semasa hidup beliau selain Fatimah. Fatimah meninggal dunia 6 bulan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Fatimah meninggal dunia 6 bulan setelah Nabi SAW itu wafat. Namun kalau yang lainnya, ada Zainab tadi, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, meninggal dunia ketika Nabi SAW itu masih hidup. Dan sekali lagi kalau dari urutan lahir ya, Qasim dulu, kemudian yang kedua Zainab, kemudian yang ketiga Ruqayyah, yang keempat Fatimah, yang kelima Ummu Kulsum, yang keenam Abdullah, yang ketujuh Ibrahim. Terus berikutnya lagi. Sebagian besar riwayat menyebutkan bahwa yang melangsungkan akad nikah adalah paman Khadijah yang bernama Amr bin Sa'ad. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa sebagai wali nikahnya adalah ayahnya Huwailid. Nah, jadi ada di situ pamannya, ada pendapat demikian, yaitu yang menikahkan itu Amr bin Sa'ad, dan juga ada yang berpendapat yang menikahkan sendiri itu adalah bapak dari Khadijah, yaitu Huwailid. Terus sebelum menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah telah menikah 2 kali. Suaminya yang pertama bernama Atik bin Aiz al-Maksumi. Suami yang kedua bernama Abu Halah bin An-Nabashi At-Tamimi. Ya. Ternyata Khadijah sudah menikah 2 kali sebelumnya. Makanya dari pendapat ini wajar kalau Khadijah ya nikah dengan Nabi SAW itu usia 40 ya. Usia 40 tahun. Kalau yang lainnya itu tidak setuju karena menganggap wah, usia 40 tahun nggak mungkin punya 6 anak gitu. Sehingga ada yang berpendapat dari riwayat-riwayat lagi mengatakan usia 28 tahun. Ya tapi ya kita pakai pendapat yang masyhur aja lah. Yaitu pendapat yang menyatakan Khadijah menikah dengan Nabi SAW usia 40 tahun. Nah, menjadi 2 kali, sebelumnya telah menikah 2 kali. Suami pertama bernama Atik bin Aiz al-Makhzumi. Kemudian suami yang kedua bernama Abu Halah bin An-Nabash At-Tamimi. Berarti kesimpulannya Khadijah itu janda. Ya sudah janda dinikahi 2 kali. Kemudian setelah itu dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW lajang, maka kesimpulannya masih diperkenankan seperti ini ya, lajang menikahi ya janda. Terus Khadijah meninggal dunia 3 tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah dan meninggalnya sebelum peristiwa Isra dan Miraj. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Waqidi, Khadijah meninggal dalam usia 65 tahun. Ya, kalau 40 tahun itu bersama Nabi SAW saat menikah awal, kemudian 65 tahun itu meninggal dunia, ya berarti bersama Nabi SAW ya sekitar 25 tahun. Ya bersama Nabi SAW itu sekitar 25 tahun. Hitung saja berarti sekitar tadi Nabi nikah 25 tahun tambah 25 lagi ya berarti ketika usia Nabi SAW itu 50 tahun ya. Nah Khadijah itu meninggal dunia. Di sini meninggal dunia 3 tahun sebelum Nabi SAW hijrah. Berarti ketika masih ada wahyu pertama saat Nabi SAW itu di Gua Hira ya, masih ada Khadijah ketika itu. Dan di wahyu kedua juga, wahyu pertama turunnya surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian surat kedua, wahyu kedua yang turun yaitu surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Ya. Itu berarti Khadijah juga masih hidup. Nah, ketika 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya, berarti Khadijah meninggal dunia. Nah, baru Nabi SAW itu hijrah. Tapi tadi ya sudah dapat wahyu pertama dan wahyu kedua.
meninggalnya sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj apa di situ? Tentang diturunkannya kewajiban sholat 5 waktu. Dan memang di sini peristiwa saat Khadijah meninggal, kemudian diikuti juga di tahun yang sama juga meninggalnya paman Nabi SAW, Abu Thalib. Maka ketika itu ya tahun berduka bagi Nabi SAW. Tahun berkabung bagi Nabi SAW. Karena Khadijah meninggal dunia, cinta pertama beliau, kemudian juga orang terdekat beliau itu paman beliau itu Abu Thalib juga ikut meninggal dunia. Dan Nabi SAW bersabar dengan itu. Nah, setelah Khadijah meninggal dunia ini, barulah Nabi SAW itu menikah lagi dan memiliki banyak istri. Jadi berarti sekitar usia 50 tahun itu baru Nabi SAW itu menikah lagi. Maka ketika itu ditawarkan ada janda yaitu Saudah binti Zam'ah. Ada gadis yaitu Aisyah binti Abi Bakar. Mana yang mau dinikahi? Maka di sini terjadi perselisihan ulama, Saudah lebih dulu dinikahi ataukah Aisyah radhiyallahu anha. Ada yang katakan ya Saudah, ada yang katakan Aisyah. Namun yang kami kuatkan dalam buku ini Saudah yang dinikahkan setelah meninggalnya Khadijah. Jadi Saudah dulu baru kemudian Aisyah. Nah, di sini nanti kita akan lihat setelah ini keutamaan Khadijah dan kita akan tahu bagaimana kedekatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Khadijah itu mendukung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, bagaimana menyupport beliau ketika susah, ketika sedih, gitu. Sampai mengajarkan ibadah juga kepada kepada Khadijah. Nabi SAW mengajarkan ibadah kepada Khadijah. Maka keutamaan Khadijah ada yang pertama ini nanti kita akan bahas mulai Senin besok, yaitu Khadijah itu yang pertama kali beriman. Tentu kan ketika wahyu pertama turun yang pasti beriman terlebih dahulu ya istrinya ini Khadijah. Sebelum nanti yang lainnya. Pertama kali beriman. Kemudian yang pertama kali diajarkan wudhu. Dan pertama kali diajarkan sholat bersama Rasulullah SAW. Walaupun ilmu tentang wudhu, tentang sholat, kita tidak mendengar dari Khadijah, namun dari istri Nabi SAW yang lainnya ya. Karena dulu mungkin tidak ada pengajaran langsung dan tidak ada sahabat-sahabat juga belajar kepada Khadijah langsung. Tapi ketika sudah berhijrah ke Madinah, nah baru beliau itu menikah lagi. Nah saat itu ada Aisyah, ada Ummu Salamah, ada istri-istri Nabi SAW yang lainnya yang bisa tahu ibadah Nabi SAW dari wudhunya, dari sholatnya, sampai yang sahabat laki-laki juga ya. Kita dengar hadis tentang wudhu itu hadis dari Abdullah bin Zaid, hadis dari Utsman bin Affan, ya, kemudian hadis tentang sholat itu banyak menceritakan tentang ini. Sampai kalau tentang mandi itu ada hadis Aisyah, ada hadis Maimunah, berarti dari istri Nabi SAW. Ya, karena tahu seluk-beluk ya di rumah seperti itu. Nanti kalau kita bahas tentang Aisyah, tentang Maimunah, nanti akan jelas bagaimana mereka mengajarkan ilmu ini kepada kita. Nah, kesimpulannya ini istri pertama Nabi SAW. Ini jadi kenangan beliau juga. Dan kita akan lihat di pembahasannya kalau Nabi SAW mau memberikan hadiah kurban, artinya memberikan jatah kurban, beliau selalu dahulukan itu kerabat-kerabatnya Khadijah dan teman-teman Khadijah. Mau membagikan kurban, hasil kurban ya, beliau itu pilih tadi keluarga Khadijah atau teman-teman Khadijah. Saking masih mengenang cinta pertamanya ini. Ya namanya saya cinta pertamanya itu sulit dilupakan. Nah, selalu dilihat, oh ini Khadijah dulu, keluarganya Khadijah. Sampai nanti Aisyah itu cemburu karena selalu Nabi SAW, Khadijah lagi, Khadijah lagi, Khadijah lagi. Karena sulit dilupakan tadi cinta pertama Nabi SAW. Dari situ juga Nabi dapat keturunan 6 anak sekaligus, ya 2 putra, 4 putri ya dari Khadijah. Nah tentang keutamaannya Khadijah, insyaallah kita akan bahas di kesempatan besok pagi. Maaf, Senin pagi insyaallah. Bagi yang belum memiliki buku ini bisa memesan di toko Ruwaifi Store di nomor WA 0852 00171222 dan di Tokopedia bisa dicek, bisa di Shopee, juga bisa di Bukalapak ya, dengan akun Rumaiso Store.
Kemudian bagi para pemirsa sekalian yang ingin dapatkan diskon juga kali ini dari hari Kamis kemarin sampai hari Ahad besok ada diskon paket buku dari Huwaifi dan Rumaisa Store. Bisa dapatkan 5 buku zikir pagi petang yang kami susun dalam satu paket cuma 55.000, belum termasuk ongkos kirim. Terus ada 3 buku ya 50 doa mengatasi problem hidup, 50 doa mengatasi problem hidup yang ini juga bisa dapatkan dalam satu paket hanya 100.000, 55.000, 100.000, murah. Anda bisa beli banyak kemudian bisa bagi ke yang lainnya ya, karena ini biasanya dijadikan hadiah juga untuk yang lainnya, karena ini semua buku amalan. Karena kalau jenengan beli bisa bagi dan orang lain dapat bagian pahala dari jenengan baca ya, orang lain baca jenengan dapat pahala ya, karena telah memberikan amal jariah juga untuk yang lain. Demikian untuk pagi ini, mudah-mudahan manfaat. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, boleh juga bertanya di luar dari materi. Ntar kami cek dulu di YouTube dan medsos dulu. Silahkan yang di Zoom mau bertanya bisa resen dan tulis di chat. Belum ada. Terus di Instagram juga belum. Silakan yang ini boleh berkomentar untuk bertanya. Nah, ini di YouTube. Baik. Afwan Pak Ustadz, ada peristiwa apa sampai Raja Mesir menghadiahkan Maria Al-Qibtiyah? Di Zoom gangguan. Peristiwa apa yang menyebabkan Raja Mesir tadi menghadiahkan Maria Al-Qibtiyah buat Nabi SAW ya? Jadi Nabi ketika itu memberikan utusan ya, utusan ketika dakwah sudah berkembang ya, dikirimlah beberapa utusan ke beberapa tempat, ada ke Oman, ada ke Yaman, ada ke Mesir, ada ke Iskandaria. Nah, kemudian di antara mereka kasih hadiah kepada Nabi SAW. Ada yang menerima Islam, ada yang tidak menerima Islam. Jadi ketika Nabi SAW sudah hijrah, ya, beliau bangun fondasi negara Islam, kemudian semakin menyebarkan dakwah dengan memberikan utusan, mengirimkan utusan ke beberapa daerah sekitar Jazirah Arab. Ya, ada yang menerima dakwah, ada yang tidak. Dan kebetulan ketika itu Raja Mesir memberikan hadiah berupa budak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, gimana upacara nikah Khadijah sama Rasulullah sebelum kedatangan Islam? Wallahu alam. Ya, tidak ada hadis khusus yang kami dapatkan tentang ini ya. Cuma secara umum seperti tadi, pokoknya usia 25 tahun usia Nabi, usia Khadijah 40 tahun menurut pendapat yang masyhur ketika mereka menikah. Ustaz, saat akan safar bolehkah menjamak sholat saat menunggu keberangkatan bis? Misal bis berangkat pada maghrib ya, misal bis itu berangkat pada maghrib. Sebentar, terganggu pesan masuk nih. Ya. Saat akan safar bolehkah menjamak sholat saat menunggu keberangkatan bis? Misal bis berangkat pada maghrib, ketika menjamak maghrib dan isya, atau kita sholat saat bis berhenti istirahat jam 12 malam. Kalau bis berhenti jam 12 malam, saran saya ini tidak sholat isya ketika waktu itu ya. Karena bagusnya milih pendapat untuk batasan akhir sholat isya itu pertengahan malam, nisful lail. Jadi tidak bersambung dengan waktu subuh gitu sholat isya. Ini pendapat yang paling roji, paling kuat. Nah, kemudian kalau berhenti nanti jam 12 malam, waktu isya sudah selesai berarti. Kalau menurut pendapat ini ya, pakai pertengahan malam ya. Maka saran saya ada 2 kemungkinan nih. Pertama, sholatnya di bis untuk sholat isyanya. Yang kedua, sebelum berangkat ketika naik bis sudah menjamak sholat terlebih dahulu. Yang lebih bagus untuk sholat wajib dikerjakan tidak di kendaraan. Maka kalau kerjakan saat waktu isya berarti di kendaraan. Nah, ini baiknya tidak. Dipilih sholat wajib itu lebih baik ketika turun dari kendaraan. Maka saran saya memilih ya, jamak saja ketika waktu maghrib, tetapi belum bisa qashar kalau itu belum keluar dari batas kampung. Belum bisa qashar, maka
sholat maghribnya 3, sholat isyanya tetap 4. Sholat maghribnya 3, sholat isyanya itu tetap 4 rakaat. Di sini ada tanya tentang Khadijah. Ustadz, lewat malaikat Jibril Allah menitip salam buat Khadijah sewaktu Khadijah membawa makanan buat Nabi. Ya, nanti ada kisah ini ya, nanti tunggu saja. Entah ini kisah Aisyah atau Khadijah, nanti ditunggu saja pembahasannya. Ini ada yang tanya tentang ta'aruf, karena mungkin tadi saya singgung ya. Bagaimana cara ta'aruf yang benar ketika sudah saling kenal karena pekerjaan? Saya takut hal itu membuat kami bermudah-mudahan dalam chat. Nah, ini perlu diatur ya. Tadi saya sudah singgung, tidak bebas itu untuk bergaul laki-laki perempuan. Nah, kalau ini kenalannya lewat chat, baiknya sekarang dialihkan ke pihak ketiga yang ngurus itu sampai nanti proses nikah itu diurus hingga naik pelaminan. Nah, kalau mau tanya kelanjutan khitbah, baiknya lewat orang ketiga ya. Terus, Ustadz, Ana ingin bertanya, masih di YouTube lagi. Dulu istri Nabi selalu berhias untuk Nabi, dan di saat keluar rumah apakah mereka menghapus hiasannya? Sifat sahabat itu kalau di hadapan suami, ini sahabat semua ya, sahabat wanita ya, mereka itu berhias diri. Kemudian kalau mau kerjakan sholat mereka hapus lagi. Saat di hadapan suaminya lagi mereka berhias diri, bahkan bolak-balik ganti sholat mereka seperti itu. Kalau di rumah iya, namun kalau keluar rumah kan mereka tertutup diri ya, artinya lebih menutup auratnya, lebih menutup tubuhnya ya, sehingga yang perhiasan mereka tadi juga ikut tertutup. Apa hukumnya salat Jumat di rumah yang sebelahan dengan masjid? Ini boleh asalkan jamaah tidak muat lagi di masjid dan nyambung langsung sampai rumah. Nyambung ya. Jadi ada syarat bersambung di situ. Namun kalau tidak ada syarat tidak pakai bersambung di sini tidak boleh. Saya masih bingung perbedaan istri dan selir. Jadi Nabi SAW itu bisa dengan istrinya tadi, bisa lewat selirnya juga, yaitu budak yang dimiliki ya. Dulu kalau budak itu dimiliki, maka perlakuannya sama dengan istri, artinya bisa berhubungan gitu. Pokoknya diyakini seperti itu saja. Mudah meyakininya, gak usah terlalu pusing-pusing lagi dengan memikirkan terlalu jauh. Bolehkah seorang istri menolong membayar kartu kredit suaminya? Boleh, dan sarankan agar tidak pakai kartu kredit lagi. Amalan atau ibadah apa yang dilakukan Khadijah sehingga jaminan jannah? Mungkin beberapa ada yang bisa dijelaskan. Nanti kita akan jelaskan ketika bahas. Coba zoom ini mute-nya mute. Di mute-nya. Ya, terus partisipan. Ya. Amalan atau ibadah apa yang dilakukan Khadijah sehingga dapat jaminan surga ya. Nanti kita akan lihat, ketika lihat keutamaan Khadijah baru akan tahu kualitas Khadijah seperti apa. Maka ya kalau bisa miliki buku ini nanti tahu keutamaan-keutamaannya secara jelas ya. Dulu istri Nabi selalu berhias untuk beliau. Lalu saat akan keluar rumah apakah menghapus riasannya ya atau cukup pakai cadar? Ya mereka yang jelas menutup diri lah. Perhiasan-perhiasannya, ya make up-nya tidak terlihat lagi ketika keluar rumah. Ustadz, bila Khadijah mampu memberikan hartanya kepada Nabi untuk dikelola dan memang Rasulullah itu amanah, bagaimana bila suami yang kurang amanah? Apakah kita terbilang tidak taat bila tidak mempercayai suami? Inilah perbedaannya ya. Kalau ada suami dikasih oleh istri, kalau Nabi SAW di sini kan sebelum menikah saya sudah terkenal amanat seperti itu. Ya jadi boleh istri tidak kasih tapi sekaligus untuk memberi nasihat kepada suami. Apa hukum bekerja di perusahaan e-money? Ya, ada di situ macam-macam transaksi ya. Soalnya situ ada transaksi yang masih bercampur sih. Ada yang dengan adanya saldo, kemudian ada promo-promo yang dimanfaatkan. Saya pending dulu ini, saya belum bisa berikan jawaban pasti ya.
Apakah seorang muslim yang berorientasi seksual LGBT namun ia mengingkarinya tetap dibenci oleh Allah? Dosa, tetap dosa dia. Ya, dan dia melakukan perbuatan yang sangat-sangat dimurkai dengan hubungan dengan sesama jenis seperti ini. Baik, silakan yang dari Zoom untuk bertanya. Ustaz, silakan penanya pertama Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, ini dari Balikpapan Ustaz. Ya. Ini sharing aja, materinya masih yang menyangkut kemarin Ustaz. Ya. Begini Ustaz, komunitas kami ini insya Allah bergerak dalam misi dan visi sunnah. Tapi kami juga punya kegiatan sosial seperti basar menjual barang second. Karena kadang-kadang untuk kami kendala donasi itu agak sulit karena memang misi dan visi kami tadi sunnah, jadi siapapun boleh gabung dengan tujuan mau belajar sunnah seperti itu. Jadi untuk mencari dana lebih untuk kas kami karena permintaan sedekah itu banyak melalui kami, di mana sedekah itu dari siapa saja gitu, entah itu yang sakit atau apa gitu. Nah, untuk saya tanyakan, yang untuk kegiatan basar kami tadi, kami menjual barang-barang second yang memang infakan dari teman-teman dan di luar anggota. Itu ada barangnya berbagai aneka Ustadz, entah itu celana panjang, entah itu baju-baju yang seksi, tapi untuk yang pakaian tidak sunnah sudah kami klarifikasi. Nah, seperti itu. Dan pelanggan kami, karena kita pandemi ini jualannya online, Ustadz. Selama online ini, pandemi ini tidak banyak barang-barang yang kita jual yang pembelinya itu tidak hanya orang sunnah saja, orang-orang biasa pun, orang-orang non-muslim pun banyak yang belanja di kami. Nah, itu seperti apa ya Ustadz, muamalah seperti ini apakah boleh seperti itu? Dan satu hal lagi, kadang-kadang yang muslim juga itu membeli celana panjang gitu, yang memang kadang-kadang sama Ana suka dijelasin lebih baik menggunakan rok seperti itu untuk perempuan muslimah. Tapi kadang-kadang kan setiap orang hidayahnya berbeda ya Ustadz ya, ada yang langsung ngeklik, ada yang aduh belum siap begini-gini, tapi saya dengan sabar kadang-kadang mengingatkan mereka. Iya. Pertanyaannya? Gitu. Nah, Ana di sini bakal tetap dijual dengan niatan. Iya, pertanyaannya langsung. Iya, pertanyaannya langsung. Inti pertanyaan? Iya, apakah barang-barang yang kami dapatkan dari infakan itu telah panjang seperti itu? Gimana diulang Om? Ya, putus-putus. Halo. Putus-putus Om. Halo. Putus-putus. Diulang dulu yang kali Ustaz ya. Iya. Iya. Jadi barang-barang yang tadi kayak celana. Iya, terus? Dijual barang-barang tersebut atau dimusnahkan saja? Tergantung ya. Kalau ada barang yang sifatnya umum, artinya. Halo. Apa Ustaz? Iya. Putus-putus ya Ustaz ya? Ya, kayaknya di kita ini. Ya. Putus-putus Ustaz. Sinyal kali Ustaz. Ya, sebentar Om. Masya Allah. Ya. Jadi barang-barang. Ya, sebentar, kita lagi cek sinyal. Dijual. Ya, halo, sebentar. Suara saya jelas? Jelas Ustaz. Ya. Jelas Ustaz. Kalau jadi jual barang, jadi ada kaidah yang perlu diingat saja gini. Kalau ada barang kita itu tahu itu langsung dipakai untuk maksiat, ya ini langsung tujuannya untuk maksiat, maka sama sekali tidak boleh dijual, dan kita tidak pandang yang pakai itu pakai untuk apa gitu, karena barangnya sudah bermasalah, sudah otomatis untuk maksiat. Tapi kalau ada barang yang ini sifatnya umum, bisa dipakai untuk yang baik, bisa dipakai untuk maksiat.
Tapi kita cuma tahu kita jual, itu urusan si pembeli yang pakai gitu. Maka kalau sifat barang seperti ini boleh untuk dijual. Contoh barang yang pertama tadi saya sebut. Barang yang secara langsung. Tadi putus-putus Ustaz ngejelasinnya. Iya, dari sini kayaknya. Halo, halo. Iya, ya Ustaz gimana? Iya, kayaknya sinyal pagi ini di sini agak error ini. Saya pelan-pelan ya. Sebentar. Iya, Ustaz. Jadi ada barang yang sifatnya itu ya secara umum ya kalau dijual itu langsung secara umum, maaf saya ulang. Ada barang itu yang langsung secara mau dijual pokoknya digunakan untuk yang haram. Nanti gini ya ya, nanti yang di Zoom kalau saya jawaban tidak jelas nanti di YouTube itu jelas insyaallah. Ya, mohon maaf. Ya, nanti saya ini kalau enggak saya ulang-ulang terus ini. Karena masalah kendala sinyal. Nanti bisa lihat di YouTube ya. Jadi kalau ada suatu barang itu dijual, barang ini langsung digunakan untuk yang haram, maka tidak boleh untuk diperjualbelikan. Walaupun si konsumen kita nggak tahu dia pakai untuk apa, karena barangnya sudah jelas haram. Tetapi kalau barang yang kedua itu ada barang yang secara umum, ya secara umum bisa dipakai untuk yang halal, bisa dipakai untuk tujuan haram. Maka untuk barang seperti ini boleh untuk diperjualbelikan. Contoh barang yang pertama itu adalah khamar. Barang itu secara langsung pakai untuk yang haram. Secara langsung pakai untuk yang haram, maka tidak boleh diperjualbelikan. Namun ada barang yang bisa pakai untuk halal, bisa pakai untuk haram. Misalnya ibu jual pakaian. Pakaian ada di situ pakaian ya pakaian rumahan lah. Kalau di online, kalau itu jualan online, ibu nggak tahu dia mau pakai di mana. Tapi tak yang jelas ada yang beli muslimah lah yang penting. Urusan dia kok pakai pas lagi jemur pakaian, dia pas lagi belanja di luar rumah, di depan rumahnya gitu, kok dia pakai itu. Itu bukan urusan ibu, karena ibu cuma tahu ini barang halal untuk diperjualbelikan, namun dia penggunaannya yang salah. Maka barang ini tetap boleh diperjualbelikan. Nah, dua kaidah ini itu untuk membantu pertanyaan ibu tadi. Paham ya? Oh, iya. Tapi kalau misalnya, kita sambil mengingatkan untuk lebih baik menggunakan lebar panjang gitu. Ini digunakan di tempat-tempat seperti ini. Kita boleh yang seperti itu, Ustaz mengingatkan? Iya, boleh mengingatkan. Nah, alhamdulillah jazakumullah Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Informasinya mudah-mudahan komunitas kami lebih baik lagi. Amin. Amin. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan yang kedua monggo. Silakan penanya selanjutnya. Ibu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz ada teman Ana yang kemarin tuh diberi buah oleh mertuanya. Tapi mertuanya bilang buah ini udah didoain sama budenya, didoain supaya cepat hamil kayak gitu Ustaz. Nah jadi tapi mertuanya ini bilang jangan kasih tahu sama suaminya kalau buah ini udah didoain kayak gitu. Jadi pertanyaannya boleh nggak teman Ana ini tetap makan buah pemberian mertuanya ini tapi nggak diniatkan untuk itu Ustaz? Boleh dimakan saja tapi tidak usah diniatkan dengan seperti itu. Boleh. Iya, yang penting keyakinannya tidak. Dari sisi amalan nggak sampai syirik tidak, tapi minimal tidak ada tuntunan. Tapi buahnya masih boleh dimakan. Iya. Buahnya masih boleh. Masih. Baik Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya lagi. Ummu Hafiz silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apa batasan komunikasi misalkan laki-laki dan perempuan di media sosial, Ustaz? Misalkan kita kan suka ini Ustaz,
buat status gitu tentang agama. Terus ada yang bertanya di inbox Ustadz, laki-laki gitu Ustadz, apakah kita perlu menjawab atau tidak Ustadz? Kalau ibu-ibu lewat inbox nggak usah dijawab. Lewat terbuka saja. Kalau dia tanya terbuka, biar yang lainnya tidak ada kecurigaan, tidak kholwat, ya, baru dijawab. Tapi kalau tanya lewat inbox nggak usah. Kecuali kalau ada perlu seperti ada ahli fatwa ya. Ahli fatwa darurat dia harus jawab lewat inbox tadi, dia boleh jawab. Sama seperti dia jawab chat gitu. Gitu ya. Nah, Ustaz. Ya. Satu lagi boleh Ustaz? Ya, silakan. Untuk kalau sholat untuk menghadiahkan orang yang sudah meninggal itu ada tidak Ustaz? Amalannya apa? Amalannya apa, Ummu Hafiz? Sholat jadi Ustaz. Kalau sholat tidak? Sholat Ustaz. Sholat tidak? Ustaz, ya. Kalau hadiah kan amalan tertentu saja. Ada sedekah, ada mendoakan, ada bayar utang. Tapi kalau sholat tidak. Karena tidak ada dalil. Nah Ustaz. Ya. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Ya, berikutnya lagi silakan. Silakan Ibu Fania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada mau tanya, namun di luar tema. Iya. Gini, Ustaz, ada seorang ikhwan berniat baik ingin menghibah saya. Iya. Namun niatnya itu disampaikan kepada saudara laki-laki ibu saya. Iya. Akan tetapi sampai sekarang ikhwan itu baru memberikan kepastian kepada saya, dan saya berusaha mendoakan dia lewat sholat istikharah saya, namun hasilnya belum ada. Iya. Sedangkan saya harus melanjutkan sekolah saya lagi di pesantren setelah Ramadan. Jadi pertanyaan saya, Ustaz, apakah saya harus menunggu ikhwannya dan terus mendoakannya, atau saya harus fokus dengan pesantren saya? Fokus dengan pesantren saja, tidak usah menunggu dia yang belum pasti. Banyak PHP, nggak boleh, nggak usah ditunggu. Ada Ustaz. Iya, sampai ada keyakinan saja, nggak usah ditunggu. Nggak dosa, karena dia tidak memberi kepastian. Gitu ya? Nah, Ustaz. Ya. Ya, terus silakan lagi. Satu lagi. Silakan Ade Ridwan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sholat, kalau Iya. misalnya kita sedang di bus, terus waktu subuh busnya tidak berhenti Ustaz, berhentinya pas jam 6 pagi, itu baiknya sholatnya di bus atau di rumah kalau sudah sampai? Sholatnya turun tetap bus? di bis. Tetap Karena di bus. sholatnya lebih dipentingkan yang tepat waktu. Oh, Ya gitu ya. nah, Ustaz. Termasuk berarti kalau misalnya di bus seharian Ustaz, dari maghrib, isya sampai subuh, yang harian itu berarti sholatnya juga di bus ya Ustaz ya? Nah, kalau subuh kan waktunya terbatas ya, nggak bisa dijamak. Tapi kalau maghrib isya ini kan bisa diundur waktu maghrib ini ke waktu isya, berarti bisa jamak takhir. Kalau busnya tidak berhenti Ustaz? Dia berhenti sampai jam berapa kali gitu? Kalau masih waktu Itu bus lintas itu Ustaz, lintas pulau, jadi berangkat pagi nyampe pagi lagi Ustaz. Oh, berarti ya lakukan sholat maghrib isya nanti di bis nggak masalah. Oh iya. Nah, Kalau enggak itu di ferry ya, kalau kapal ferry ya berarti cari musola di kapal ferry ada. itu boleh dijamak nggak Ustaz? Boleh. Kalau sudah dalam perjalanan seperti itu boleh. Kosor juga boleh? Kosor. Iya, itu safar kan? Ya. Sudah safar belum? Boleh, Ustaz. Kalau sudah safar 85 kilo ya boleh. Oh, Kosor. Siap. Syukran Ustaz. Iya, Kum. Jazakallahu khair. Baik, satu lagi dari Resen. Silakan Bu Weni. Bu Weni, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku
Afwan Ustadz, ada yang mau saya tanyakan. Saya itu sering membaca, mendengar kajian bahwasanya wajah perempuan itu bisa menjadi fitnah untuk laki-laki. Iya. Cuma banyaknya sekarang ini fenomena seperti kayak artis yang berhijrah atau mungkin seseorang yang bahkan bisa disebut ustazah, mereka memampang foto diri atau mungkin video diri dengan mengatakan bahwa ini adalah dakwah gitu, bahwasanya fitnah itu tergantung dari pemikiran laki-laki dan kita tidak berdosa dengannya. Maka bagaimana kita menyikapi hal yang seperti itu, Ustaz? Sementara saya juga termasuk orang yang baru belajar. Syukur. Ya memang betul, fitnah itu atau godaan itu dari pandangan dari sisi laki-laki ya, namun dari pandangan laki-laki normal. Kalau dari pandangan laki-laki normal agama ya, maksudnya yang agamanya bagus. Namun dari pandangan laki-laki yang nggak normal agamanya kurang bagus, ya nggak bisa pakai standar. Karena dia mau bolak-balik lihat yang bercadar, yang buka aurat, dia sama-sama saja gitu untuk melihatnya. Gitu ya. Jadi standarnya ada gitu. Ya. Jangan pakai standar laki-laki yang suka lihat perempuan. Kalau laki suka lihat perempuan nggak pandang kayak begitu. Oh, nah, Ustaz. Jadi tetap yang ahsan lebih baik tidak menampilkan foto diri begitu, Ustaz ya? Iya. Itu lebih aman. Syukran, Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, sebentar saya jawab dulu ini. Tadi urutan kelahiran anak Rasulullah nanti bisa cek di ruqayyah.com ya. Saya tadi buka di ruqayyah.com, cari dengan kata kunci putra Rasulullah atau putri Rasulullah. Terus dari Facebook lagi, berapa hari status kita sebagai safar terkait sholat jamak? Misalnya kita 2 minggu di Jakarta. Kalau sudah lebih dari 4 hari, maka baiknya tidak, ketika sudah di Jakarta tidak menjamak lagi. Kalau dia cuma di situ, stay di situ ya, sudah di tempatnya di situ juga. Sudah dianggap mukim. Standarnya 4 hari tadi. Terus Facebook. Sudah, Instagram. Baik. Nggak ada. Baik, ada lewat chat terakhir silakan. Baik Ustaz. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, maaf izin bertanya 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama, wajibkah saya menunggu suami saya sampai pulang jam 11 atau 12 malam Ustaz? Mana yang lebih dahulukan Ustaz? Menunggu suami atau tidur duluan agar bisa bangun sholat tahajud? Karena suami juga sudah bawa kunci dan saya pernah beberapa kali nunggu tapi akhirnya kesiangan. Lihat mana yang maslahat ya. Kalau bisa ketika suami misalnya pulang ya, kemudian bangun lagi gitu, nanti suami bangunkan ya terpaksa bangun. Ini tergantung maslahat dari ibu ya, karena bukan hanya urusan nunggu suami saya, nanti ketika pagi ada misalnya punya anak ya, ngurus anak juga, dan suami harus sadar seperti ini gitu. Wallahu a'lam. Tapi kalau suami perintahkan sesuatu ya tetap manut pada suami. Terus yang kedua, bagaimana hukumnya apabila baru tahu bunga bank itu haram, sedangkan selama ini rekening kita dapat bunga hanya Rp200 sampai Rp500. Apakah bisa ditutupi dengan biaya admin tiap bulan yang Rp5.000 Ustadz? Jadi tidak perlu mengeluarkan uang bunga tersebut untuk biaya admin tetap tidak dipakai dari dana riba. Ya, biaya admin pakai dana pribadi sendiri. Jadi dana riba nanti diambil dikeluarkan untuk kepentingan sosial. Seperti itu ya. Terus satu lagi. Jadi bertanya, apakah emas yang sedang dipakai atau digunakan seperti gelang atau anting itu tetap harus dikeluarkan zakatnya? Iya, kalau sudah memenuhi nisab. Emas perhiasan menurut pendapat terkuat, kalau sudah memenuhi nisab tetap ya, zoomnya mati lagi. Kalau sudah memenuhi nisab ya, kalau ya, waalaikumsalam. Sebentar. Ya. Menurut pendapat terkuat, kalau emas perhiasan tetap dikenai zakat kalau sudah memenuhi nisab. Nisabnya itu 85 gram. Namun kalau belum memenuhi nisab, cuma disimpan saja, maka tidak dikenakan zakat. Terus terakhir silakan. Ustaz. Pertanyaan selanjutnya,
Assalamualaikum Ustaz. Apakah jika wanita membuat podcast atau video YouTube tentang materi pembelajaran atau dakwah misalnya, termasuk tidak menjaga aurat, yaitu suara dengan sempurna? Yang kedua, apakah mengucap salam dengan ucapan salam dibolehkan dan termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jazakallah khair. Kalau yang kedua saya belum paham. Tapi kalau yang pertama itu selama ada manfaat dan menjaga diri dari fitnah, tidak pajang gambarnya atau videonya, cuma suara, dan itu didengar juga mayoritas oleh kalangan wanita sendiri dan orang tahu ini kajian muslimah ya, maka tidak masalah. Wallahu a'lam. Ya, terus terakhir ini dari Instagram, ada sekarang aplikasi cuma like sama follow dapat uang, contohnya TikTok Cash. Gimana ya hukumnya? Kaidahnya begini ya, kalau ada penghasilan kemudian didapati dari pekerjaan yang nggak jelas, nah kita tidak ada peran apa-apa kecuali cuma nge-like seperti ini. Maka saran saya kalau di zaman seperti ini tidak diikuti. Ini nanti masuk dalam ponzi, masuk dalam seperti piramid, dan ini nanti jadi transaksi bermasalah karena nanti zolimi anggota-anggota yang baru. Karena saya curiga nanti di sini ada uang yang disetorkan dan ini mengandalkan member baru, mengandalkan anggota baru. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bahas untuk kajian pagi ini. Insyaallah besok pagi kita bahas tentang perihal sahabat dari kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.